Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Septiani dari kelas 11 3. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama POC, yang kedua kekuasaan Republik Batak di Indonesia, yang ketiga kekuasaan Inggris di Indonesia, keempat sistem tanam paksa, kelima politik pintu terbuka, dan yang terakhir keenam politik etis. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang VOC. VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang mampu menguasai Nusantara pada abad ke-17. VOC didirikan oleh Johan van Oldenbarneveldt pada tahun 1602 yang dilatar belakangi adanya persaingan dagang antara perdagangan Belanda. Keberadaan VOC menjadi sangat menguntungkan bagi Belanda. Berdirinya VOC diawali dari modal pertama sebanyak 6,5 miliar gulden oleh 17 direktur yang kemudian dikenal sebagai Heren 17. Setelah mengalami perkembangan yang sangat pesat, VOC menghadapi masalahnya dengan perdagangan Spanyol dan Portugis. Hal tersebut membuat pemerintahan Belanda memberikan hak istimewa kepada VOC. Pieter Both menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC. Kebijakan Pieter Both adalah memindahkan pusat VOC karena letak strategis dan lebih mudah mengalahkan Portugis di Malaka. Berakhirnya VOC pada Desember tahun 1780. Terjadi perang antara Belanda dan Inggris. Konflik ini mengakibatkan krisis keuangan hingga VOC tidak mampu lagi menanggung biaya yang diajukan. Kekacauan ini mengakibatkan kegiatan perdagangan VOC terganggu. Selanjutnya ke materi berikutnya, yaitu masa kekuasaan Republik Batak. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Awal tahun 1795, pasukan Prancis atau yang disebut kaum patriot menyerbu Belanda. Prancis membuat pemerintahan baru, yaitu Republik Batak, yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Raja William melarikan diri ke Inggris, tepatnya di kota Kew, karena kaum patriot. Perintah Raja William disebut Surat Kew. Louis menunjukkan Herman William Daendels untuk memimpin pemerintahan Belanda pada tahun 1808 sampai 1811, membangun jalur perdagangan dari Anyer sampai Panyarukan. Republik Batak ingin mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC. Daendels dipecat karena menjual tanah yang hasilnya untuk kekayaan sendiri. Louis menunjuk Jenderal James William Jansen atau politikus Belanda pada tahun 1806. Ia terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris, lalu ditugaskan ke Indonesia pada tahun 1811. Tapi kinerjanya tidak sesuai harapan. Akibatnya, serangan Inggris pada tanggal 4 Agustus 1811 tidak dapat ditahan. Lalu tanggal 26 Agustus 1811, Batavia berhasil dikuasai Inggris. Pasukan James mundur ke Semarang, meminta bantuan Le Guin Mangkunegara, tapi Inggris kuat. Ia berhasil mengalahkan pasukan Jansen di Tungtang. Salatiga. Pada tanggal 18 September 1811, Belanda dipaksa mendatangi perjanjian Tungtang. Belanda mengakui kekalahannya. Selanjutnya materi yang ketiga, kekuasaan Belanda. Masa awal kekuasaan tahun 1816. Dengan kondisi ekonomi krisis, banyak mendatangi perang. Pada tahun 1829, Van den Bosch mengajukan usulan pada Raja Band
mengenai sistem politik dan ekonomi. Sistem penanaman kaum pribumi, kerja rodi, cul, terus tanam atau disebut tanam paksa, petani pribumi diwajibkan untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Van Desbosch diangkat sebagai gubernur berkuasa di Indonesia. Sistem tanam paksa tidak sesuai ketentuan, melanggar HAM, membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Sementara Belanda mengerut keuntungan. Sejak pada tahun 1831 sampai 1877, hasilnya 832 juta gulden utang VOC lunas dan benteng pertahanan dibangun kembali, menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik Belanda. Tahun 1860 terbit dua buku yang semakin mendorong pro kontra tanam paksa, yaitu Suiker Kontrakten atau kontrak-kontrak gula karya Francis van der Voort dan Max Havelaar karya Eduardus Douwes Dekker Multatuli. Secara berlangsung sistem tanam paksa dihapus. Kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan kepada pihak swasta yang tetap membawa penderitaan. Kerja paksa tetap dilakukan, membangun jalan raya, jembatan, jalur kereta api, dan lain-lain untuk kepentingan roda perekonomian Belanda. Rakyat masih harus membayar pajak dan hasil pertanian penurunan. Dan materi selanjutnya, politik pintu terbuka, open door politik. Kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Latar belakangnya yaitu menyimpang tanam paksa, kemenangan kaum liberal, adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871, kebijakan pada tahun 1870, sistem tanam paksa dihapus, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta, masuk investor asing ditandai dengan keluarnya UU Agraria dan UU Gula pada tahun 1870. Terdapat Coeli Ordinati pada tahun 1880 yang mengatur hubungan majikan dengan kauli kontrak. Pada pekerja yang melanggar ketentuan kontrak kerja lebih dikenal istilah Boenali Santie. Dampak politik pintu terbuka adalah memberikan banyak keuntungan bagi Belanda. Dan yang terakhir materinya politik etis. Nah, politik etis atau yang disebut politik balas budi, latar belakangnya kemakmuran Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Dicetuskan oleh Theodore van Deventer dan Pieter Bronshoff. Van Deventer menerbitkan artikel yang berjudul An Erfurt atau yang disebut Utang Kehormatan dalam jurnal De Geest pada tahun 1899. Van Deventer menyusun program yang perlu dilaksanakan pada Indonesia dalam rangka membalas budi. Caranya dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis, program pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah model barat, pembangunan sarana dan prasarana pertanian, melakukan program perpindahan luar Jawa untuk meratakan jumlah penduduk, penyimpanan politik etis untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah. Selain itu juga terdapat diskriminasi dalam pendidikan hanya untuk mengairi perkebunan Belanda, bukan untuk meletakkan pendudukan. Akan tetapi untuk memenuhi tenaga kerja. Oke, terima kasih.